Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 2 Juli 2025, Pekan Biasa ke-13 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih untuk hari baru ini. Kami mau menjalani hari ini dengan lebih baik daripada hari kemarin. Kami siap mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya ke dalam hati kami. Biarlah terang Roh Kudus-Mu menyinari akal dan budi kami, agar kami dapat melaksanakannya seturut rencana-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 21, ayat 5, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan ayat 20. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapih, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa Ismail anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan. Sebab yang akan disebut keturunanmu itu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail,
sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendak-Nya sendiri, Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu.
Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Allah selalu peduli. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Urus urusanmu sendiri. Itu ungkapan yang sering kita dengar di era yang semakin individualistik sekarang ini. Orang cenderung bersikap elu-elu, gue-gue. Dengan nada yang hampir sama, roh jahat di zaman Yesus pun mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Demikian ungkapan yang kita dengar dalam Injil hari ini. Di balik pertanyaan yang bernada protes itu, minimal ada 2 hal yang terpikir oleh saya. Pertama, ternyata roh jahat sangat mengenal Yesus, dan mereka langsung mengakui Yesus sebagai anak Allah. Kedua, ternyata peringatan mind your own business atau urus-urusanmu sendiri itu sepertinya sudah lama diperkenalkan kepada manusia. Dan ternyata roh jahat yang mengucapkannya. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa urusanmu? Protes itu terdengar tajam sebagai peringatan ketidaksukaan jika orang lain mencampuri urusan seseorang. Turunan sikap itu bisa kita sebut misalnya ketidakpedulian, hidup sesuka hati, semaunya sendiri. Tapi roh jahat itu toh tidak berdaya di hadapan Yesus, Sang Anak Allah yang peduli kepada semua orang. Di bawah kuasanya, roh jahat itu mengakui otoritas Yesus dan tunduk pada perintahnya. Allah yang peduli juga dapat kita lihat dalam kisah pada bacaan pertama, di mana Hagar yang terusir dan mengalami kenestapaan dalam keterbuangannya tetap diperhatikan Allah Bapa seluruh umat manusia. Ia tidak akan membiarkan umatnya terbuang dan terlunta-lunta. Allah sungguh peduli. Masalahnya, kita sering tidak percaya dan bersikap masa bodoh, mau mengurus urusan kita sendiri, bahkan memilih untuk melupakan dan meninggalkan Tuhan.
Sama seperti orang Gadara yang telah melihat dua orang saudara mereka sudah diselamatkan dari kerasukan setan, tapi toh mereka mendesak Tuhan Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Apakah itu menjadi tanda bahwa mereka takut kehilangan harta benda mereka lagi? Karena pada kejadian itu mereka telah kehilangan babi mereka. Ini bisa menjadi peringatan bagi kita, betapa kita sering lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada keselamatan jiwa rohani kita. Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Kristus. Kasih karunia dan kuasa penebusannya bagi kita sungguh nyata, asal kita memilih Dia untuk tetap tinggal di dalam seluruh gerak hidup kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih yang selalu peduli kepada kami, umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih untuk kepedulian dan kasih-Mu yang teramat besar kepada kami. Kami pun mau lebih peduli lagi kepada sesama seperti yang telah diteladankan oleh Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.